Bagaimana jadinya jika kalian diberi kesempatan kembali ke masa lalu, mengetahui masa depan, sekaligus mendapatkan kekuatan spesial yang bisa membuat banyak gadis tertarik pada kalian? Itulah kisah yang akan dibahas dalam anime ini. Cerita dimulai dari Jihon, seorang pemburu makam yang hidup di dunia penuh relik kuno. Dalam sebuah misi berbahaya, ia harus menghadapi ular raksasa yang memiliki sisik sangat keras. Meski berhasil melukai mata monster itu, Jihon justru terkena serangan balik hingga kedua kakinya lumpuh. Di ambang kematian, ia hanya bisa menyesali keputusan menerima misi yang ternyata hanyalah jebakan dari atasannya. Tepat saat ular itu hendak menghabisinya, terdengar suara tawa misterius. Waktu seolah berhenti, lalu suara itu menawarkan satu pilihan. Apakah Jihon ingin diselamatkan? Awalnya ia tersinggung karena merasa diremehkan, tetapi sosok itu mengaku sebagai seorang dewi. Sang dewi mengatakan bahwa Jihon sudah berada di ujung ajal, lalu menggunakan kekuatannya untuk memutar kembali waktu dan memberinya kesempatan hidup sekali lagi. Sesaat kemudian, Jihon terbangun dengan kondisi tubuh yang sudah pulih, kakinya kembali normal, tetapi ia justru mendapat dirinya berada di kantor polisi. Saat melihat kalender di ruangan itu, Jihon langsung syok, ia benar-benar kembali ke masa SMA, tepat sebelum semua bencana dimulai. Berkat ingatan dari masa depan, Jihon langsung mengingat kejadian hari itu. Dulu ia ditahan karena berkelahi dengan seorang siswa nakal. Saat ibu anak itu mencoba menamparnya, Jihon dengan mudah menahan serangan tersebut. Ia bahkan membongkar rencana mereka yang sebenarnya hanya ingin memeras dirinya dengan tuduhan palsu. Ketika siswa itu kembali menyerang, refleks pertarung Jihon dari masa depan masih terbawa. Semua gerakan lawannya dapat ia baca dengan mudah, walau akhirnya tetap harus menginap semalam di dalam sel. Jihon sama sekali tidak khawatir. Ada hal yang jauh lebih penting menunggunya kali ini. Ia tahu bahwa keesokan harinya dunia akan berubah total. Makam-makam relik kuno akan bermunculan di berbagai belahan dunia dan memicu kekacauan besar. Di masa depan, Jihon bertahan hidup sebagai pemburu makam yang selalu setia menjalankan perintah atasannya. Namun kesetiaan itu justru dibalas dengan pengkhianatan hingga hampir merenggut nyawanya. Kini, dengan kesempatan kedua, Jihon bertekad mengubah takdirnya, di mana saat sedang menyusun rencana, tiba-tiba muncul sebuah layar status berwarna biru yang menampilkan level dan kemampuan baru yang diberikan sang dewi. Sayangnya, ia belum sempat memeriksanya karena seorang polisi bernama Paken datang membebaskannya. Berkat bantuan Paken, seluruh tuduhan terhadap Jihon dicabut sehingga ia bisa kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Malam harinya, saat hendak pulang, Jihon dihadang oleh kelompok kriminal tempat ia dulu bekerja sebagai kurir obat ilegal. Mereka marah karena Jihon meninggalkan tugasnya. Dulu ia pernah babak belur saat melawan mereka, tetapi kali ini semuanya berbeda. Dengan pengalaman bertarung dari masa depan, Jihon mampu mengalahkan mereka hanya dalam beberapa gerakan. Ketika pemimpin kelompok itu mengeluarkan sebilah belati, Jihon langsung menyadari bahwa senjata tersebut ternyata adalah sebuah relik kuno yang sangat berharga. Bukannya takut, ia justru tersenyum karena memang berniat merebut relik itu. Tak butuh waktu lama, Jihon melumpuhkan seluruh lawannya sekaligus, melampiaskan semua dendam yang dulu tak sempat ia balas. Dan setelah kalah, para anak buah itu segera melapor kepada bos mereka bahwa Jihon telah membelot. Mendengar kabar tersebut, sang bos langsung murka. Ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Jihon secepat mungkin. Bagaimanapun juga, Jihon mengetahui seluruh bisnis gelap organisasi itu. Jika sampai bekerja sama dengan polisi, rahasia mereka bisa terbongkar dan semuanya akan berakhir. Beberapa jam kemudian, polisi langsung menggerebek markas itu. Hasilnya, ratusan barang selundupan berhasil ditemukan sebagai barang bukti. Sebelum para pelaku ditangkap, Jihon bahkan sempat menelpon mereka sambil mengejek bahwa mereka sudah memiliki musuh yang salah. Setelah urusan itu selesai, Jihon kembali fokus pada tujuan utamanya. Dan tak lama kemudian muncul berita tentang gundukan tanah raksasa yang tiba-tiba muncul di tengah kota. Jihon pun langsung sadar bahwa itu adalah tanda munculnya makam relik kuno. Dengan bekal ingatan dari masa depan, ia bergegas menuju lokasi sebelum para pemburu relik lain datang. Berkat pengalamannya, Jihon dengan mudah menemukan pintu masuk makam yang tersembunyi di dalam sebuah gua. Namun baru saja masuk, seekor ular raksasa muncul dan menawarkan dua relik yang berada di mulutnya. Jihon pun langsung tahu itu hanyalah jebakan saja. Tanpa ragu, ia menyerang lebih dahulu. Ular itu murka dan melancarkan serangan bertubi-tubi.
tetapi Jihon mampu menghindarinya dengan mudah. Ia menusukkan belatinya ke sela sisik monster, lalu mengalirkan sihir bertekanan tinggi hingga tubuh ular meledak dari dalam. やがって、おとなしく服従しろよ。 Setelah monster itu tumbang, seekor ular meninggalkan sebuah kapak relik sebagai hadiah, dan saat itulah layar sistem milik sang dewi muncul dan memberitahu bahwa level Jihon telah meningkat. Namun belum sempat beristirahat, Jihon mendengar seseorang memasuki gua. Ia melihat seseorang pria asing berwajah Amerika yang jelas datang dengan tujuan yang sama, yaitu mencari relik kuno. Sementara itu, mantan kelompok kriminal Jihon sedang panik setelah bos mereka ditangkap polisi. Tiba-tiba Jihon menelpon dan memberi mereka sebuah tugas. Ia mengancam akan mengajar mereka lagi jika menolak. Karena masih trauma dengan kekuatan Jihon, mereka pun tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. 死ぬほど殴られるか。 Keesokan harinya, Jihon kembali bertemu pria Amerika itu saat menonton berita. Ia langsung menyadari bahwa orang tersebut juga seorang pemburu relik. Memanfaatkan kesempatan, Jihon diam-diam mencuri salah satu relik milik pria itu. 別に高そうな服じゃないし。 Tak lama kemudian, gempa besar mengguncang kota. Jihon yakin makam baru telah muncul. Ledakan dahsyat berikutnya membuat banyak warga pingsan. Sementara ratusan pedang kuno bermunculan dari dalam tanah. Jihon langsung mengenali fenomena itu sebagai kemunculan relik legendaris Muramasa. Pedang terkenal yang konon mampu membelah hampir semua benda. Sayangnya, pencarian awalnya gagal. Saat mencari, Jihon malah menemukan banyak warga yang terjebak serta seorang gadis yang kerasukan kekuatan Muramasa. Dari para korban, Jihon mengetahui bahwa mereka dijebak oleh pria Amerika tersebut. Melihat situasi itu, Jihon memutuskan menyelamatkan mereka terlebih dahulu menggunakan relik yang sebelumnya ia curi, dan ia berhasil menahan gadis itu, lalu memakai relik lain untuk menghilangkan pengaruh Muramasa hingga gadis tersebut kembali sadar. Agar pria Amerika itu tidak menjadi penghalang, Jihon mengajak para warga bekerja sama untuk menangkapnya. Sementara semua orang sibuk mengejar pria itu, Jihon diam-diam memanfaatkan kapak ular untuk melacak energi relik Muramasa. Strateginya berhasil. Ia akhirnya menemukan pedang legendaris tersebut lebih dahulu. Melihat Jihon memperoleh Muramasa, pria Amerika itu hanya bisa dipenuhi rasa iri. Namun saat Jihon hendak menggunakan pedang itu, Muramasa justru memberikan sebuah syarat yang harus dipenuhi sebelum mengakui pemilik barunya. Namun Jihon langsung menolak syarat kejam tersebut. Ia memilih menaklukkan Muramasa dengan caranya sendiri, menggenggam pedang itu sekuat tenaga hingga roh di dalamnya menyerah. Ledakan besar pun terjadi, dan akhirnya Muramasa mengakui Jihon sebagai pemilik barunya. Setelah itu, Jihon menolong seluruh warga yang terjebak agar bisa keluar dari reruntuhan makam. Di tengah kekacauan, pria Amerika diam-diam mencoba kabur, tetapi Jihon berhasil menghentikannya. Sebelum melepasnya, Jihon memaksa pria itu mengungkap identitas atasannya. Akhirnya terungkap bahwa ia bekerja untuk perusahaan TKBM, organisasi yang ternyata dipimpin oleh mantan bos Jihon di masa depan. Meskipun sudah mendapati informasi, Jihon sama sekali tidak berniat membiarkannya pergi. Ia meninggalkan pria itu di dalam makam yang mulai runtuh hingga akhirnya terkubur bersama reruntuhan. Saat kabar kematian bawahannya sampai ke telinga bos TKBM, pria itu langsung murka dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jihon dengan cara apapun. Di sisi lain, Jihon masih merasakan luka bakar akibat menjinakkan Muramasa. Ia lalu teringat pil yang diambil dari pria Amerika dan memutuskan meminumnya. Tak disangka, pil itu bukan hanya memulihkan staminanya, tetapi juga mempercepat penyembuhan luka. Dari situ Jihon sadar bahwa pil tersebut adalah item langka yang sangat berguna bagi para pengguna relik. Malam harinya, Jihon mulai menyusun target berikutnya. Kali ini ia mengincar relik masa depan, sebuah buku legendaris yang mampu meramal masa depan secara akurat, asalkan penggunanya bisa membaca bahasa kuno di dalamnya. Menurut ingatannya, relik itu kini berada di tangan seorang gadis bernama Saki yang dijaga ketat oleh pemerintah. Namun tujuan Jihon bukan sekadar merebut bukunya. Ia juga ingin menyelamatkan Saki karena di masa depan gadis itu akan dibunuh setelah dianggap gagal menerjemahkan isi buku tersebut. Sementara itu, Saki terus dipaksa mempelajari bahasa relik setiap hari meski dirinya sendiri tidak menyukainya. Pada malam yang sama, Jihon sengaja datang ke restoran tempat Saki bekerja. Para penjaga langsung curiga dan diam-diam mengawasinya. Saat Saki mengantarkan pesanan, ia langsung terpikat oleh Jihon dan jatuh cinta pada pandangan pertama.
Bahkan ia ingin meminta nomor teleponnya. Melihat kesempatan emas itu, Jihon memanfaatkan situasi untuk mengajak Saki pergi dari tempat tersebut. Para penjaga yang melihat Saki begitu mudah terpikat langsung naik pitam dan bersiap menyerang Jihon. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Jihon terlebih dahulu menciptakan ledakan yang mengacaukan suasana. カメラで確認を。 Di tengah kepanikan itu, Saki yang sudah benar-benar terpikat memilih mengikuti Jihon, bahkan meninggalkan para pengawalnya yang terluka begitu saja.